Informasi pertama di Kompas Siang, Saudara. Pengadilan Negeri Kota Bandung, Jawa Barat menggelar sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sidang pra-peradilan pada hari ini adalah pembacaan permohonan dari pihak Peggy Setiawan sebagai pemohon. Sebelumnya, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ditunda karena pihak Polda Jawa Barat tidak hadir. Usai mendengarkan permohonan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, hakim menjadwalkan esok jadi giliran dari Polda Jawa Barat untuk memberikan jawaban yang dilanjutkan dengan replik dan duplik dari kedua pihak. Sementara itu, keluarga Peggy Setiawan menaruh harapan besar pada sidang pra-peradilan yang digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri Bandung. Mereka yakin Peggy tidak bersalah di kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saya berharap kakak saya segera bebas karena ini yang saya tunggu-tunggu. Harusnya yang ditangkap bukan Peggy Setiawan bin Rudi, tapi Peggy Setiawan alias Perong yang berada di Banjarwangunan. Dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkapnya sekarang itu beda jauh. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif, terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional. Keluarga Peggy Setiawan menaruh harapan besar pada sidang pra-peradilan yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung. Mereka hadir untuk menyaksikan langsung jalannya persidangan dan sebagai bentuk dukungan untuk mencari keadilan bagi Peggy. Keluarga yakin Peggy tak bersalah dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum Peggy Setiawan telah menyiapkan berkas saksi dan sejumlah bukti fakta untuk dihadirkan di sidang pra-peradilan. Mereka akan mempertanyakan izin penggeledahan pada tahun 2016 dan soal motor yang disita yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Motor itu juga belum pernah dijadikan alat bukti di persidangan. Tujuan kita menghadirkan RW untuk memastikan bahwa saat itu terjadinya penggeledahan di tahun 2016 itu tidak izin pada aparat setempat dan tidak ada surat penetapan penggeledahan dari pengadilan maupun surat perintah penggeledahan dari pihak kepolisian, dan 2 motor yang diambil sebagai alat bukti sampai sekarang tidak pernah dikembalikan dan tidak pernah dihadirkan pada sidang di 2016 dan juga tidak tercantum di dalam alat bukti yang ada pada putusan inkrah. Makanya motornya kemana, dan diduga itu adalah perampasan. Sabtu 8 Juni 2024, polisi mengembalikan motor Peggy yang disita saat penangkapan di Bandung, Jawa Barat 21 Mei 2024 lalu. Motor Peggy itu diserahkan setelah Peggy menjalani tes psikologi selama 6 jam di Mapolda Jabar. Kuasa hukum Peggy Setiawan menjelaskan alasan pengambilan motor itu oleh polisi adalah karena motor yang disita tak berkaitan dengan waktu peristiwa yang dituduhkan oleh pihak kepolisian terhadap Peggy. Kinerja kepolisian menuntaskan kasus pembunuhan Vina dan Eki tengah diuji. Peggy Setiawan melakukan perlawanan lewat pra-peradilan atas penetapan status tersangka. Kuasa hukum Peggy menilai penetapan tersangka tak didukung bukti yang jelas. Kalau memang polisi itu merujuk kepada putusan pengadilan dengan DPO Peggy alias Perong yang berada di Banjarwangunan, harusnya yang ditangkap bukan Peggy Setiawan bin Rudi, tapi Peggy Setiawan alias Perong yang berada di Banjarwangunan. Kita akan membuktikan bahwa ini adalah salah orang seperti itu atau error in persona. Kuasa hukum Peggy juga menyiapkan saksi demi menyelamatkan Peggy dari jerat hukum. Rekan Peggy mengaku Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan terjadi. Ya, pas kejadian Nono pulang, saya lagi tidur. Nggak tahu dia Nono pulang. Terus tengah malam saya bangun tuh lihat Peggy masih ada di bedeng lagi tidur samping pintu. Tanggal berapa itu, Pak? Kurang tahu tanggalnya sih, nggak ingat. Tapi pas kejadian itu tanggal ya, tapi paginya saya tanya ke Peggy, Bonggol kemana, nggak ada. Bonggol pulang, tapi izinnya sama Peggy pulang. Saya nggak tahu.
Baginya masih ada di situ, baginya tuh. Iya. Kejadian bondol pulang. Lalu ada pula pengakuan eks terpidana kasus pembunuhan Vina, Saka Tatal. Ia bilang sosok Peggy Setiawan yang ditangkap berbeda dengan foto DPO polisi. Waktu 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polresta Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut, dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya, dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan bersingan. Oh, foto Bolong. yang itu ya. Oke. Sama dari muka udah beda. Sama Peggy yang sekarang. Kasus pembunuhan Vina yang menyedot perhatian publik juga menjadi atensi Kapolri hingga menurunkan Propam dan Bareskrim Polri untuk mengasistensi kasus ini. Kapolri Jenderal Tito Sigit Prabowo menilai kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tidak didukung Scientific Crime Investigation atau investigasi kejahatan berbasis ilmiah, sehingga menimbulkan persepsi negatif di masyarakat. Pernyataan ini dibacakan Wakapolri Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK dan PTIK. Ungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan Scientific Crime Investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif, terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional. Oleh karena itu, lakukan penegakan hukum secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penyidikan berdasarkan Scientific Crime Investigation untuk mengungkap suatu perkara pidana. Namun, Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho membantah jika Scientific Crime Investigation tidak dilakukan pada jenazah Vina dan Eki. Kadif Humas Polri menyebut investigasi ilmiah tetap dilakukan setelah 10 hari pemakaman karena polisi awalnya menyatakan Vina dan Eki korban kecelakaan lalu lintas bukan korban pembunuhan. Polisi harus segera melengkapi berkas perkara Peggy Setiawan ke Kejaksaan. Kejati Jawa Barat menyatakan masih terdapat kekurangan material dan formil, di antaranya alat bukti dan fakta berkas. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui informasi terkini dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, sudah ada jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Ninda, selamat siang. Ini ada 35 halaman dari pra-peradilan yang dibacakan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Apa poin yang bisa kita ambil ataupun bisa diambil di highlight kepada pemirsa Kompas TV yang dibacakan oleh kuasa hukum Peggy, Ninda? Iya, selamat siang Ian dan juga saudara. Betul, tadi sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini berlangsung, dan di mana tadi dalam agenda pertama ini merupakan pembacaan permohonan dari pihak pemohon, yakni kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah bergabung bersama para kuasa hukum yang tentu ini juga dari pihak Peggy Setiawan yang tadi juga sempat menyampaikan permohonan pada saat sidang berlangsung maksud kami, dan sudah bersama kami yakni Mayor TNI CHK Purnawirawan Marwan Iswandi. Selamat siang Pak Marwan. Selamat siang Mbak. Bapak, tadi boleh disampaikan Pak, seperti apa sidang berlanjut, boleh dijelaskan? Tadi sidang mulai jam 9 sampai setengah 11. Pembacaan permohonan kami ya. Permohonan kami cuma 35 halaman. Melawan berkasnya dari penyidik itu sebal ini. Tapi walaupun kami hanya sedikit, kami berkeyakinan insya Allah kami dikabulkan oleh Majelis Hakim. Singkat saja Pak, apa isi permohonan tersebut secara singkat? Permohonan salah satunya kami agar Majelis Hakim membatalkan status tersangka, penetapan tersangka terhadap klien kami. Intinya sana. Baik, dari hari pertama, agenda pertama ini masih belum dijawab oleh pihak penyidik, betul ya Pak? Nah, di sini saya lihat belum kesiapan mereka. Berarti mereka tidak siap. Karena mereka tidak cukup bukti menurut saya. Kalau memang mereka siap, hari ini juga dibalas, tapi mereka minta waktu besok. Tapi nggak apa-apa, kami ikutin aja. Kami maklumin, mereka nggak menguasai karena mereka alat bukti mereka tidak cukup, tidak kuat. Itu. Dari kuasa hukum sendiri, alat bukti seperti apa, ada berapa, dan kemudian juga saksi sudah disiapkan, betul Pak? Boleh diberitahu seperti apa? Oh, kami sudah siap. Saksi kami lebih kurang 5, ditambah ahli 1 orang dan ahli 1 orang, dan tambah lagi yang lain, bukti yang lain. Cukup kuat, dan kami insya Allah, saya optimis,
optimis kami kalau ngelihat dari fakta hukum yang ada ini 99% kami dikabulkan permohonan kami oleh majelis hakim. Baik, jadi Anda yakin ya pihak kuasa hukum ini juga alat bukti cukup kuat? Apakah hari juga sudah dibawa atau kemudian besok akan diperiksa oleh majelis hakim atau seperti apa? Sudah dibawa, tapi hari Rabu. Untuk ininya hari Rabu buktiannya. Nah, sebab sidang lagi kan besok kan? Besok pukul 9 untuk balasan jawaban daripada termohon. Nah, nanti baru kami duplik. Baik, terima kasih Pak Marwan juga bersama para kuasa hukum yang mendampingi. Dan itu dia tadi saudara disampaikan bahwa esok akan dilanjutkan kembali sidang pra-peradilan tersangka Peggy Setiawan ini yang tentu juga tadi dihadiri oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat dan juga dari pihak kuasa hukum. Kita nantikan bersama apa yang kemudian dibawa oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat. Apakah bukti itu cukup kuat juga dari kuasa hukum sendiri dan telah menyiapkan sejumlah saksi. Ian. Batakannya penetapan Peggy sebagai tersangka itulah isi inti dari 30 halaman permohonan pra-peradilan yang dibacakan hari ini, yang dibacakan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.